orang asing yang tidak punya status, artinya yang tidak punya kitas atau izin tinggal, harus berangkat. Dan orang Belanda yang berani untuk membantu orang-orang itu dengan memberi makan, minum, dan penginapan, dihukum. Gereja Sunan bilang kami tidak pernah akan melakukan perintah pemerintah, karena kami dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengasihi sesama manusia. Jadi kami di Belanda tetap akan berperang. Tetapi mana mungkin ya? Ya hanya bisa karena mayoritas orang Belanda sudah tidak mengenal Tuhan. Mungkin abad lalu 50 sampai 70 tahun yang lalu mayoritas orang Belanda Kristen. Dari abad-abad lalu pada masa reformasi itu saya pikir hampir 100% dari orang Belanda Kristen. Orang Muslim tidak ada, orang ateis tidak ada, tetapi sekarang ada 1 juta orang Muslim di Belanda. Jumlah orang Belanda itu 18 juta. Jadi tidak banyak, 18 juta. Bayangkan 1 juta dari 18 itu Muslim. Sekarang, yang dulu tidak ada 1 orang pun yang Muslim. Sekarang setelah 1 juta sekarang. Jumlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang ateisme, yang bilang, oh saya disuruh sendiri, yang menjadi egois, yang menjadi Allahnya sendiri, mau katakan itu sudah mayoritas. Sampai hanya 30% orang Belanda masih Kristen yang mati. Berarti saya sudah mendengar hari Minggu juga yang orang di sini yang bilang, oh, dulu orang Belanda mengirim misionaris ke Indonesia. Sekarang harus kita lakukan yang terbalik. Tidak benar. Mungkin dalam jangka waktu 30 tahun atau 50 tahun sebaiknya ada diutus utusan dari Indonesia yang akan memberitakan Indonesia. Begitu perkembangannya. Gereja-gereja itu semakin kosong. Syukurlah bahwa dalam gereja kami masih bertahan cukup banyak. Tetapi kalau melihat gereja Protestan umum dan gereja Katolik Roma, itu dalam 1 tahun jumlah anggota yang memutuskan hubungan dengan gereja itu 10 sampai 20 ribu yang tidak mau ke gereja. Di gereja kami di Belanda juga ada yang berangkat, tetapi itu boleh katakannya 100 orang per tahun, tetapi 100 juga banyak.